Bayangkan kalau suatu hari Warren Buffett, investor legendaris dunia, dengan kekayaan lebih dari 100 miliar US dollar, bangun pagi-pagi, terus buka laptopnya, dan mulai mencari saham di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Warren Buffett ini akan melirik atau justru membeli saham BBRI? Nah, oke teman-teman, di video kali ini kita akan masuk dalam mindset investasi Warren Buffett, yakni memahami bagaimana Warren Buffett memilih saham dan melihat apakah BBRI memasuki kriteria atau masuk kriteria investasi ala The Oracle of Omaha. Saya mau disclaimer dulu bahwa pembahasan ini bukan ajakan jual atau beli saham tertentu, dan teman-teman perlu kami ingatkan ketika Anda berinvestasi itu mengandung risiko, maka risiko ataupun keuntungan Anda akan tanggung sendiri. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita bakal bahas yang pertama terkait dengan Warren Buffett dan filosofinya. Nah, kita tahu bahwa sebelum kita memasuki pembahasan tentang BBRI, kita perlu pahami dulu nih cara kerja Warren Buffett dalam memilih saham. Nah, si Buffett ini dia punya 3 prinsip utama. Nah, yang pertama, bisnis mudah dipahami. Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan bisnis yang mudah dipahami itu ala Warren Buffett ini ya seperti saham McDonald, kemudian Coca-Cola, kemudian Apple. Nah, kemudian kriteria yang kedua adalah memiliki keunggulan kompetitif yang kuat atau moat ekonomi yang kuat. Nah, di sini teman-teman, kalau moat ekonominya ini kita ibaratkan kastil yang memiliki parit atau moat ekonomi atau parit yang besar sehingga melindungi dari kompetitor. Nah, kemudian kriteria yang ketiga adalah fundamental keuangan yang kuat. Nah, salah satunya ditunjukkan dengan dividen dan juga ROE serta laba bersih yang stabil. Nah, jadi dari situ teman-teman kita bisa memahami bahwa si Warren Buffett ini memiliki 3 filosofi ini dalam memilih sebuah bisnis. Oke, kita akan lanjut pada bagaimana tentang BBRI. Apakah BBRI ini cocok dengan filosofi si Warren Buffett? Nah, yang pertama kalau kita lihat prinsip yang pertama, bisnis mudah dipahami. Oke, jadi BBRI ini adalah bank dengan model bisnis yang jelas dan sederhana, teman-teman. Ini menyalurkan kredit mikro dan retail, terutama pada UMKM. Nah, dengan demikian, si Buffett ini pasti menyukai bisnis model yang sederhana dan tahan terhadap krisis. Nah, kita tahu bahwa segmen ini ada petani, kemudian pedagang kecil, dan juga pengusaha kecil yang akan memperoleh pinjaman dari Bank BRI. Kemudian keunggulan kompetitif yang kedua tentang keunggulan kompetitif atau economic moat. Nah, perlu kita tahu bahwa BRI itu menguasai lebih dari 80% pangsa pasar kredit mikro di Indonesia, atau kurang lebih sebagai market leader gitu ya teman-teman. Nah, itu artinya sulit bagi pesaing lain untuk menyaingi BBRI dalam sektor UMKM ini. Nah, bisa kita bilang ini terkait dengan dominasi pasar si BBRI ini terhadap bank lainnya. Kemudian yang ketiga, fundamental keuangan yang kuat. Nah, kita tahu bahwa dari sisi keuangan, BBRI ini punya ROE yang tinggi, kemudian laba bersihnya stabil, dan juga rutin membayar dividen yang besar bahkan sejak IPO. Artinya sudah 20 tahun terakhir mereka membayar dividen secara rutin. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa ketiga kriteria ini tentu saja cocok nih untuk Warren Buffett, di mana kriteria saham ini memiliki atau cocok nih untuk Warren Buffett. Nah, jadi sampai di sini teman-teman, kalau kita perhatikan ya BBRI itu terlihat cukup menarik gitu ya teman-teman. Tetapi ada satu pertanyaan penting. Apakah valuasinya saat ini masih fair value? Atau apakah valuasinya ini masih masuk akal? Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, apakah Buffett akan membeli BBRI dengan harga yang sekarang? Nah, jadi teman-teman, Warren Buffett itu punya aturan. Jadi jangan beli saham di harga mahal. Jadi mari kita cek valuasi BBRI. Nah,
Yang pertama kita mau melihat valuasi dari price book value. Oke, jadi kita bandingkan BBRI ini VBV-nya dengan industri. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa dari keempat big bank yang ada di Indonesia, nah BBRI ini termasuk saham dengan kategori yang bisa dibilang murah teman-teman ya, dibanding dengan yang lainnya gitu ya. Nah kita lihat ini yang merah teman-teman, memang ada yang lebih murah yaitu BBNI, tetapi kalau kita perhatikan secara kinerja ya 11-12 dengan Bank Mandiri yang juga ini jauh lebih murah dibanding BBRI. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata tentu BBRI ini cocok nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan dividend yield dan risiko pasar. Nah, jadi kita tahu bahwa dividend yield ini BBRI tahan dari tahun ke tahun ini teman-teman, bukan tahan, tapi tahun ke tahun ini bisa dibilang mengalami peningkatan. Nah, jadi gitu. Nah, saat ini valuasi BBRI ini terbilang wajar dibandingkan dengan potensi pertumbuhannya. Jadi, seandainya Warren Buffett masuk ke pasar Indonesia, kemungkinan besar teman-teman si Buffett ini akan melirik saham BBRI. Nah, kesimpulannya teman-teman, BBRI ini cocok nih dengan filosofinya Warren Buffett. Ya, kita tahu gitu teman-teman ya, karena kita sudah sampaikan di awal kriterianya ya 3 tadi. Ya. Nah, jadi teman-teman sebagai kesimpulan tentang pembahasan BBRI ini dari sudut pandang Warren Buffett, apakah Warren Buffett akan membeli BBRI jika beliau investasi di Indonesia? Nah, menurut kamu gimana teman-teman? Apakah Warren Buffett ini bakalan membeli BBRI jika dia invest di Indonesia? Atau teman-teman punya pendapat lain nih tentang analisa dari BBRI ini? Nah, jika teman-teman punya pendapat berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman gak ketinggalan konten-konten investasi menarik dan juga perspektif dari analisa terkait dengan saham. Oke teman-teman, saya Daniel dan salam satu frekuensi.